Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halo Kicau, channel yang membahas seputaran dunia kicau, khususnya murai batu. Kali ini kita bakal membahas tips ataupun trik cara biar murai batu ketika dilombakan itu tidak turun dari tangkringan, atau bahasanya itu nebok. Simak terus videonya. Nah, untuk kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua jangan lupa dibantu subscribe, like, dan di-share ke kawan-kawan kalian, sehingga channel Halo Kicau sendiri bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang belum paham. Jadi seperti ini kawan-kawan, kita bakal membahas cara bagaimana murai batu ketika dilombakan tiba-tiba turun ke lantai. Jadi pasti dari perawat-perawat murai batu, ya kan, ketika burung murai kalian sudah di rumah sudah gembor-gembor sampai keluar isian, dan ketika digantangan pun sama seperti itu juga, dia gembor-gembor, dia keluar isian, cililin, kenari, lakbet ataupun lain sebagainya. Itu ketika udah di pertengahan sesi akhir ataupun pas dibanding turun ke bawah. Nah, itu yang pernah dialami sama Halo Kicau dimanapun kalian berada, pasti pernah mengalami itu. Nah, ataupun dari Halo Kicau sendiri pernah mengalami itu. Jadi kita dari awalnya kita udah seneng gitu kan, tiba-tiba lemas melihat burung murai batu kita turun ke lantai. Nah, itu ibaratkan ada kunci kegagalan bagi perawat-perawat murai batu. Nah, di sini mungkin Halo Kicau bakal membahas ataupun memberikan jembatan kepada kalian semua, sehingga kita sebagai perawat murai batu tidak terlalu tidak terlalu turun semangatnya. Kita buat semangatnya timbul lagi. Dengan cara apa? Memberikan tips ataupun cara bagaimana murai batu kalian tidak jatuh dari tangkringan ataupun ngelantai. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu itu tentang kebersihan sangkar. Nah, kalau untuk kebersihan sangkar itu wajib. Bukan hanya kita membersihkan sangkar untuk kesehatan burung saja, melainkan ketika kita membersihkan sangkar itu membersihkan kotoran serta pakan-pakan ataupun fur yang jatuh ke lantai. Sehingga apa? Itu ketika kita tidak membersihkan sangkar itu akan menimbulkan faktor kebiasaan bagi murai batu. Sehari kita biarkan, 2 hari kita biarkan, 3 hari kita biarkan, itu akan memori yang ada di pemikiran murai batu kita tuh akan terbiasa dengan hal yang pernah kita terapkan di murai batu. Sehingga kita sebagai perawat kalau bisa harus gimana caranya dalam waktu sehari itu ada jenjang kita ngebersihin sangkar, mau itu pagi ataupun sore. Tapi menurut Halo Kicau sendiri itu pagi lebih dominan ya, karena memang ketika kita melakukan aktivitas ataupun pekerjaan sebelum itu kita bisa membersihkan sangkar terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bisa kalian lihat itu tentang yang namanya tangkringan. Nah, tangkringan juga bisa berpengaruh kepada murai batu kalian. Nah, kalau untuk tangkringan sendiri itu macam-macam atau banyak versi. Ada tangkringan asem, ada tangkringan amplas, ataupun tangkringan yang lainnya itu. Nah, jadi itu yang harus kalian perhatikan, karena kenyamanan murai ketika dia mencekram, kaki dia mencekram tangkringan itu benar-benar harus nyaman. Nggak boleh kebesaran atau kekecilan gitu. Nah, itu tergantung dari karakter murai batu kalian di rumah seperti apa. Alangkah baiknya ketika gini aja, kita cari pakai instannya seperti ini aja untuk kawan-kawanku semua. Nah, kalau memang kalian punya trotol ataupun kalian rawat trotol tuh sampai pastol, kalian lihat tangkringan dia waktu kecil tuh apa. Kalaupun memang tangkringan dia amplas, sampai gede pun dia bakal amplas. Nah, itu cara gampangnya seperti itu aja, karena memang dia sudah terbiasa dengan amplas. Tapi kalau kalian ketika waktu trotol itu trotol pakai amplas ketika sudah pastol, nah itu kalian ganti dengan aseman belum tentu nyaman.
Karena faktor kebiasaan tadi sama yang tadi di awal tentang kebersihan sangkar. Sama juga seperti itu. Karena kebiasaan itulah yang akan membuat burung tersebut performanya akan bagus. Akan tetapi juga bakal jelek performanya ataupun tingkah lakunya kalau memang kita asal-asalan ataupun acuh kepada rawatan murai batu. Nah, itu yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu tentang tangkringan. Jadi kalau untuk tangkringan sendiri itu kalau bisa ya, kalau memang kalian beli pastol, kalian nggak ngerawat dari trotol, kalian langsung beli pastol. Kalau alangkah baiknya kalian tanyalah dengan perawat awalnya. Ini ketika trotol itu tangkringannya apa? Amplas atau asam atau lainnya. Nah, kalaupun memang kata ininya amplas ataupun asam, udah sampai besar sampai pastol mungkin sampai dewasa udah mapan ya itu. Tangkringan itu jangan sampai dirubah-rubah karena itu akan membuat murai batu kita bakal mencekramnya lebih efektif lagi. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, itu kan 2. Yang ketiga, itu faktornya bisa kalian lakukan itu apa ya? Faktor birahi. Nah, kalau untuk faktor birahi itu bisa kalian lakukan ketika di gantangan. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan kita bahas. Kalau untuk di harian di rumah kita ambil contoh itu rawatan harian. Kita ambil contoh halukicau sendiri ya. Halukicau memberikan 88 atau 77. 7 pagi dan 7 sore. Nah, itu jangkrik. Ke kroto seminggu sekali ulat Hongkong diberikan ketika setutan. Nah, itu rawatan hariannya. Ketika kita dibawa ke gantangan, kita lihat respon murai batu kita apa? Kurang greget kah atau kurang ibaratkan kurang ngotot kah atau lain sebagainya, itu bisa kita lihat atau kita bisa pantau secara langsung ketika di lapangan. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan, ketika memang kalian sudah di lapangan, alangkah baiknya kalian bentang dulu. Nah, bentang dulu, ketika bentang baru kita lihat responnya seperti apa. Biasanya dari pemain-pemain baru, khususnya pemain-pemain baru tuh biasanya tuh udah, yang penting gimana caranya gua kasih banyak, bahasanya kasih banyak aja lah. Misalkan dari harian 8 gua kasih 7 lah, biar tenaganya banyak segala macam. Kita nggak tahu nanti imbasnya bakal kemana. Yang ada kita berambisi gimana cara burung kita ketika di gantangan, tapi ujung-ujungnya tercabul ataupun ngelowo. Berkata apa? Over birahi ataupun over emosi. Kenapa? Karena kebanyakan ekstra puding yang kita berikan ataupun yang kita setut ketika di lomba. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita main santai saja dalam melombakan murai batu ya. Jatuhnya gini, kembali lagi tadi kan halukicau memberikan harian 8 atau 7 dengan kroto seminggu sekali dan ulat Hongkong dibagikan di setut. Jadi seperti ini. Halukicau biasanya kalau sampai lapangan, halukicau buka, langsung ambil cupuk minum, kasih dia minum dulu. Tunggu sampai 5 menit, kita lihat respon dia seperti apa gitu. Itu biasanya halukicau sebelum gantangan, halukicau sudah memberikan ekstra puding berupa jangkrik itu sesuai hariannya 88 atau 77. Ketika dilombakan, halukicau lihat responnya seperti apa. Nah, kalaupun memang dia kurang ngotot ataupun isiannya kurang, itu bisa kalian tambah dengan menggunakan ulat Hongkong. Nah, itu yang halukicau sendiri lakukan ketika memang di lapangan. Ulat Hongkong hanya dipakai untuk di setutan di lapangan saja. Kalau untuk harian nggak make. Nah, kalaupun memang dia ibaratkan ganas, ibaratkan dia ngejar kayak mau ngejar lawan, dengar suara kicauan dia langsung ngejar. Nah, itu biasanya itu over emosi ataupun emosinya udah panas, udah tinggi ketika perjalanan menuju ke lombaan. Itu bisa kalian lakukan ataupun bisa kalian redam dengan menggunakan kroto. Nah, itu kuncinya. Itu jangkrik itu gunanya sebagai tenaga dia ketika di perjalanan. Itu bisa kalian berikan itu 2 ataupun 1. Nah, kalaupun memang itu bisa kalian lakukan 1 dulu, itu bisa kalian berikan ketika sesi 5 mau ditaruh di lomba. Di sesi sebelumnya itu tuh kalian sudah memberikan 1 jangkrik. Kalau memang kurang ngotot bisa kalian tambah 2 ulat. Kalau memang itu terlalu ngotot bisa kalian lakukan dengan menggunakan telur kroto itu 5 biji aja. Nah, itu sih yang mungkin yang bisa
Halo Kicau jelaskan tentang apa ya faktor birahi kenapa murai batu kita bakal bisa turun itu karena penyebabnya bisa jadi itu over birahi. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian lihat itu ketika di harian. Jadi biasanya gini untuk pemain-pemain baru biasanya itu adalah faktor yang keempat ya. Yang kalau keempat ini kita bahas tentang faktor fisik. Nah, jadi fisik burung ini sangatlah penting juga untuk saat perlombaan. Jadi gini, dia gembor-gembor di atas itu, dia di tiang besi itu dia gembor-gembor sampai keluar isian segala macam. Tapi ketika itu dia jeda. Nah, jeda dia turun ke bawah ke lantai. Setelah ke lantai dia baru naik lagi ke atas. Nah, itu bisa jadi itu fisik. Fisik juga bisa berpengaruh pada murai batu. Karena apa? Power semua dikeluarin di situ sampai dia bongkar-bongkar isian. Sehingga dia kehabisan napas ataupun fisik dia sudah turun. Dia akhirnya dia turun ke bawah saking dia nggak bisa mencekram tangkringan. Sehingga dia butuh tenaga lagi. Pas di bawah, ketika sudah tenaga sudah ada, dia naik ke atas, dia bongkar-bongkar lagi. Nah, itu bisa terjadi itu karena fisik. Yang bisa kalian lakukan ketika fisik itu, ketika di rumah bisa kalian lakukan pengumbaran. Kalau memang contohnya gini, kalau memang kalian lomba di hari Minggu, bisa kalian lakukan pengumbaran selama 4 hari ya. Jadi dari hari hari Senin sampai hari Kamis itu kalian umbar saja burung itu. Tapi terserah kalian dengan mau ngumbarnya secara digebrak ataupun biarkan saja sampai sore, itu versi dari kalian masing-masing gitu. Nah, kalaupun untuk kawan-kawan yang nggak punya umbaran jangan pernah khawatir, karena memang di video sebelum juga Halo Kicau selalu memberikan tips ke kalian gimana caranya untuk kawan-kawan semua yang tidak punya umbaran bisa kalian lakukan dengan cara lepas tangkringan atas, jemur burung itu, kasih jangkrik di atas mahkota, biarkan saja burung itu terbang melihat murai batu ngelihat jangkrik itu. Nah, ntar kalian praktekkan saja itu. Mudah-mudahan dengan alternatif seperti itu dia bisa membuat murai batu kalian itu ada tenaganya, ada visinya, walaupun nggak semaksimal dengan kandang umbaran. Nah, itu yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, selebihnya itu tergantung dari kalian gimana. Nah, mungkin itu saja yang bisa Halo Kicau berikan, ataupun cara tips ataupun trik biar murai batu kalian tidak turun dari tangkringan. Nah, ketika memang namanya kan sudah, nah jadi yang harus kalian garis bawahi terlebih dahulu seperti ini untuk kawan-kawan. Ketika memang itu di perlombaan, itu sudah menjadi faktor kebiasaan bagi murai batu. Nah, itu bisa kalian lakukan ataupun bisa kalian cegah dengan menggunakan jebakan. Nah, kalau jebakan kan bisa ada banyak di kios-kios itu yang karpet berbentuk bulat-bulat. Nah, itu bisa kalian berikan itu, atau bisa kalian beli itu, ataupun memang kalian ada di rumah yang punya adik kalian, yang punya anak-anak kalian, itu bola-bola itu bisa kalian taruh di kandang itu. Nah, bisa juga dengan menggunakan daun. Nah, daun-daun kering lah, itu bisa kalian taruh di karpetnya. Itu akan membuat murai batu kita enggan turun ke bawah, karena dia melihat benda-benda asing, itu akan membuat respon murai itu nggak mau turun, dia bakal di atas aja. Nah, itu tidak berpengaruh kepada mental ataupun fisik murai batu ya, itu hanya sebagai jebakan biasa saja. Tapi untuk performa burung sendiri itu bakal aman-aman saja. Nah, itu sih untuk tips ataupun trik bagaimana cara penanganan murai batu sehingga murai batu kita ketika dilombakan tidak turun ke lantai. Mungkin Halo Kicau itu saja untuk menjelaskan cara bagaimana tentang murai batu. Untuk kawan-kawan semua, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share ke kawan-kawan kalian semua, sehingga kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama ibaratkan memberikan ilmu, ataupun yang belum pernah mencoba ataupun masih awal dalam memelihara murai batu bisa menonton video ini. Oke, Halo Kicau undur dulu semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Halo Kicau.